Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kali ini kakak akan sampaikan sebuah video dari TV Edukasi yang berjudul Operasi Bilangan Caca untuk siswa SD kelas 1. Nanti pada hari Kamis ya, 11 Juni 2020 akan tayang di TVRI. Jadi sebaiknya kalian tonton dulu dari sekarang supaya mempersiapkan jawabannya nanti. Ini kakak sampaikan satu video dulu ya, supaya kalian jangan terlalu lama untuk menontonnya. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Salam yang bersedia, jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sekarang sedang menggunakan pakaian dari wilayah Bangka Belitung. Nah, pakaian ini biasanya ada sorban yang dijadikan ikat kepala, namanya sungkon. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana menghitung banyaknya telur pada dua keranjang ini? Sekarang Bapak mau tanya lagi, bagaimana menghitung jumlah halaman pada dua buku ini? Nah, terakhir adik-adik, bagaimana menghitung kelereng pada dua piring ini? Baik, Bapak akan jelaskan dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang operasi penjumlahan bilangan cacah. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar satu kotak, Bapak sebut satuan. Satu batang, Bapak sebut puluhan. Satu lembar, Bapak sebut ratusan. Nah, lihat operasi penjumlahan berikut. Contoh 1, itu ada satu batang dan dua kotak, berarti nilainya adalah 12. Kemudian ada dua batang dan tiga kotak, Bapak sebut 23. Nah, ketika dijumlahkan, berarti akan dijumlahkan 3 batang dan 5 kotak, sehingga hasil penjumlahannya adalah 35. Nah, menarik ya anak-anak. Coba lihat soal berikutnya. Di sini ada satu batang dan 7 kotak. Bapak tuliskan menjadi 17. Di bawahnya ada 2 batang dan 4 kotak. Bapak tuliskan menjadi 24. Ketika dijumlahkan, berarti, nah perhatikan baik-baik gambar di sini. Ada 4 batang dan 1 kotak, sehingga jumlahnya menjadi 41. Mudah ya? Nah anak-anak, dalam konsep MNR berarti ya, batang dijumlahkan dengan batang, kotak dijumlahkan dengan kotak. Atau
angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan, angka puluhan jumlahkan dengan angka puluhan. Mudah ya? Nah, baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang penjumlahan bilangan cacah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Murid kelas 1 SD bahagia sebanyak 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Berapa jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut? Menarik ya anak-anak. Lihat solusi. Informasi. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Nah, langkah-langkah. Murid kelas 1 SD bahagia sama dengan 28 orang. Murid kelas 1 SD sukacita 4 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD bahagia. Sama dengan 4 ditambah 28 sama dengan 32 orang. Murid kelas 1 SD tentram 2 orang lebih banyak dari murid kelas 1 SD sukacita. Sama dengan 2 ditambah 32 sama dengan 34 orang. Nah, jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah atau sama dengan 28 ditambah 32 ditambah 34 sama dengan 94 orang. Kesimpulan, jadi jumlah murid kelas 1 di ketiga sekolah tersebut adalah 94 orang. Anak-anak, mudah ya? Oh ya, tentu kalian bisa juga dong soal yang di awal, karena itu juga mudah loh. Tentang telur, ya, tentang kelereng. Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.